Polisi menggerebek kampung narkoba di kawasan rel kereta api Deli Serdang, Sumatera Utara. Seorang pengguna sabu histeris saat ditangkap dan mencoba untuk melarikan diri. Pengguna narkoba yang tengah menikmati sabu langsung kabur ke arah rel kereta api saat polisi menggerebek kawasan Desa Serbajadi dan Desa Sumber Melati, Deli Serdang, Sumatera Utara. Salah seorang warga yang diduga pengguna narkoba histeris dan menolak ditangkap akhirnya berhasil kabur. Dari penggerebekan ini, 4 pengguna sabu ditangkap bersama barang bukti senjata tajam, alat isap bong, dan sabu sisa pakai. Di sebuah rumah, polisi juga menemukan 21 sepeda motor tanpa surat-surat yang diduga hasil curian. Sampai saat ini hanya berupa alat hisap dan bom. Mungkin kita nanti melakukan pengembangan apakah itu barang tandaan ataukah memang jual beli kendaraan bermotor. Petugas juga langsung membakar belasan mesin judi jackpot dan judi tembak ikan. Sementara pelaku dan barang bukti lain dibawa ke Mako Polsek Sunggal untuk diperiksa. Seorang buronan kasus penipuan investasi bodong dijemput paksa oleh tim gabungan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Pelaku yang merupakan direktur di salah satu perusahaan pemasaran merugikan nasabahnya lebih dari 131 miliar rupiah. Yohanis Tandilangi alias Toti, buronan tindak pidana penipuan investasi bodong dijemput paksa saat bersembunyi di rumah keluarganya di Jalan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Yohanis Tandilangi masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO lantaran kerap mangkir saat dipanggil oleh Jaksa Eksekutor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Telah mengamankan YT dalam perkara tindak perbankan, dalam hal ini melakukan investasi secara ilegal atau dalam bahasa syariah investasi bodong dengan kerugian nasabah sekitar 131 miliar rupiah dan diputus oleh Mahkamah Agung dengan pidana penjara selama 5 tahun penjara. Berdasarkan putusan kasasi pada Agustus tahun lalu, terpidana Yohanis Tandilangi dinyatakan bersalah lantaran melakukan tindak pidana perbankan berupa investasi jasa keuangan ilegal. Akibat perbuatannya, sejumlah nasabah mengalami kerugian hingga 131 miliar lebih. Selanjutnya, terpidana akan diserahkan ke Lapas Tanah Toraja untuk menjalani hukuman penjara selama 5 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Belum usai masyarakat direpotkan dengan kenaikan sejumlah bahan pokok seperti daging sapi, minyak goreng hingga tahu tempe. Kini harga cabai juga meroket. Harga cabai per kilogramnya mencapai Rp80.000. Kenaikan harga cabai sangat dikeluhkan oleh para pedagang. Di Pasar Cisalak, Cimanggis, Kota Depok, harga cabai rawit yang sebelumnya berada di angka Rp40.000 per kilonya, kini mencapai di angka Rp80.000 per kilonya. Pedagang menyampaikan kenaikan harga tersebut terjadi sejak 3 hari lalu. Omset pedagang pun mengalami penurunan hingga lebih dari 50%. Di sejumlah pasar tradisional di kota Yogyakarta, salah satunya di Pasar Beringharjo, kenaikan harga cabai berkisar antara Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Tapi jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah. Kalau terlalu mahal ya kasihan nanti pembeli, tapi kalau kemurahan mesake petani. Terus kilonya Rp35.000. Kita ibunya ngomong naik jadi Rp50.000. Begitupun di pasar tradisional di kota Bandar Lampung. Harga cabai merah naik hingga Rp6.000 per kilogram.
Dari harga semula Rp32.000 per kilogram menjadi Rp38.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai dipicu kurangnya pasokan dari para agen. Ratusan warga di Yogyakarta mengikuti vaksinasi COVID-19 berhadiah minyak goreng. Sementara di Pontianak, Kalimantan Barat, ratusan warga rela mengantri panjang demi bisa mendapatkan minyak goreng yang keberadaannya kini sangat langka. Warga Kulon Progo, Yogyakarta ini mengantri demi mengikuti vaksinasi COVID-19 berhadiah minyak goreng. Warga mengantri sejak pagi untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Kegiatan yang digelar Polres Kulon Progo dan Disperinda Kabupaten Kulon Progo ini berhadiah minyak goreng. Petugas pun harus berulang kali mengatur warga agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Warga yang datang bisa membeli maksimal 2 liter minyak goreng seharga Rp14.000 per liter. Kemudian, warga juga mendapat bonus 1 liter minyak goreng gratis. Susah Pak, nggak ada di warung-warung, nggak ada. Kalaupun ada berapa harganya? 1 liter 19-20. Sementara di Pontianak, Kalimantan Barat, ratusan warga yang didominasi emak-emak ini rela antri demi bisa membeli minyak goreng murah seharga Rp11.500 per liter. Merdeka 75 masih ngantri, Merdeka 75 tahun masih ngantri minyak. Allah sakit deh. Saya berapa hari ngerebus sayur terus, tempe dibakar. Operasi pasar minyak goreng ini akan dilaksanakan di 6 lokasi di kota Pontianak dengan alokasi minyak goreng sebanyak 700 kilo atau sekitar hampir 1 ton minyak goreng. Meski telah operasi pasar dilakukan berkali-kali, namun belum saja bisa mengobati kelangkaan minyak goreng di pasaran. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menunjuk banyaknya penimbunan yang menjadi biang kerok kelangkaan minyak goreng di Indonesia saat ini. Sudah berhari-hari masyarakat didera kelangkaan minyak goreng. Masyarakat terpaksa antre untuk mendapatkan minyak goreng murah. Pemerintah telah mencoba memberi solusi untuk mengatasi kelangkaan, diantaranya menetapkan harga eceran tertinggi serta operasi pasar murah. Sejumlah kasus penimbunan minyak goreng pun diungkap aparat, namun belum menyembuhkan kelangkaan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tetap menunjuk aksi penimbunan sebagai biang kerok langkanya minyak goreng di masyarakat. Lutfi menegaskan, polisi akan menindak para penimbun yang menyebabkan krisis minyak goreng. Sudah berkoordinasi dan kami akan dengan berkoordinasi dan akan melakukan peninjauan dan mengatur dengan Mabes Polri untuk memastikan daripada ketentuan HET ini. HET ini akan berlangsung untuk waktu yang lama, panjang, tidak kurang dari setahun untuk memastikan ketersediaan dan objektivitas, yaitu memberikan hak keadilan dan kenyamanan kepada masyarakat untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Yang ketiga, pemerintah akan melayani dan melindungi seluruh lapisan masyarakat di seluruh tanah air, namun pemerintah harus memberikan keberpihakan kepada masyarakat kecil. Karena itu, minyak goreng curah tidak boleh disalahgunakan, terutama oleh industri menengah dan industri besar. Selain penimbunan, diduga kelangkaan minyak goreng di Indonesia juga akibat penyeludupan ke luar negeri oleh sejumlah oknum. Namun hal ini belum pernah diungkap aparat. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Agung menyunat vonis koruptor Edi Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara. Alasannya, Mahkamah Agung menilai Edi Prabowo telah bekerja dengan baik saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Mahkamah Agung mengurangi vonis terpidana korupsi Edi Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara. Putusan kasasi ini diputuskan Sofian Sitompul selaku Ketua Majelis serta Gazal Basaleh dan Sininta Yuliansi Sibarani sebagai hakim anggota. Alasannya, hakim menilai Edi Prabowo telah bekerja dengan baik saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan.
Apa itu dalilnya meringankan menurut majelis hakim kasasi, yaitu bahwa faktanya terdakwa sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat, khususnya bagi nelayan. Putusan MA ini kemudian mendulang ragam tanggapan, termasuk KPK yang menilai putusan MA tidak mempertimbangkan harkat pemberantasan korupsi. Sebelumnya dalam putusan banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis Edi Prabowo dari 5 tahun menjadi 9 tahun penjara. Kemudian Edi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang kemudian menyunat hukuman Edi Prabowo. Tim Liputan iNews melaporkan.